legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman, dan kita akan kembali melanjutkan Bayern Munchen Master League di PES 2018 dengan Smoke Patch 2021. Pastinya kita akan langsung menjalani pertandingan pertama kita dengan skuad Bayern Munchen ini. Dan tepatnya kita akan menghadapi rival kita di Jerman, rival domestik kita yang mungkin terberat di antara semua tim di Jerman, yaitu Borussia Dortmund. Pastinya keduanya setiap musimnya, walaupun itu ada jomplang perbedaan kekuatan, saling mengalahkan atau saling bersaing di liga maupun di kompetisi apapun itu, cup maupun pernah juga di Liga Champions. Jadi pastinya akan menarik, dan kita akan bermain di laga bertajuk DFL Super Cup. Jadi ini adalah Super Cup untuk Jerman yang mempertemukan pemenang Bundesliga menghadapi pemenang dari DFB Pokal atau Cup dari Jerman. Pastinya itu bagus. Lihatlah skuad dari Dortmund, bisa kalian lihat di sebelah kanan itu. Mereka punya pemain-pemain yang sekarang sih tidak terlalu banyak yang berubah, tidak terlalu banyak perubahan, atau mungkin belum terlalu banyak perubahan. Erling Haaland starter, ada Jadon Sancho, ada Axel Witsel, Akanji, Matt Hummels, ada Roman Burki. Dan kita sudah menyusun starting 11 dari Munchen seperti yang kalian tadi. Dan kita akan langsung ke pertandingan kali ini. Akan diselenggarakan di stadion netral pastinya. Walaupun ini mungkin akan diselenggarakan di stadion yang basic atau yang default dari PES, atau mungkin bisa dibilang stadion dari generic. Dan sembari kita menunggu, jangan lupa subscribe channel ini untuk melihat lebih banyak konten-konten menarik tentang PES maupun Master League pastinya. Kita langsung bertemu di Roos Park Stadium, yang sebenarnya ini stadion generik yang khusus untuk tim kasta bawah sih, bukan untuk pagelaran yang besar seperti ini. Tapi ya, kita akan mengambil itu, tak apa-apa. Kedua kesebelasan sudah masuk. Kapten mereka Marco Reus, pemain yang sudah cukup lama merasakan ketegangan antara dua tim ini di setiap musimnya, yang juga senior, dia sama dengan Neuer mungkin. Lihatlah kedua pendukung yang pastinya sama fanatiknya dan juga sama-sama membenci kubu lawan. Hari itu mungkin tertera jelas. Erling Haaland, nomor 9 mereka, dengan umur yang masih sangat muda, dia sudah bisa memakai nomor 9 di Dortmund. Dan inilah dia andalan kita yang akan melawan dominasi dari Haaland, Robert Lewandowski, nomor 9 kita. Walaupun ya sebenarnya di pertandingan ini mungkin kita hanya akan menggunakan Lewandowski di babak pertama saja. Dan kita lihat ini dia starting 11 dari Munchen. Neuer, Süle, Hernandez, David Alaba. Kita geser ke left back, Pavard, Goretzka, Kimmich. Dan di depan ada Coman. Dan bisa kalian lihat ya, ini adalah Dortmund. Burki, Akanji, Matt Hummels, Schmelzer, Meunier, Witsel, Can, Reus, Guerrero, Haaland, dan Sancho. Semuanya pemain yang sangat berbahaya, yang tidak kalah kualitasnya dengan pemain kita. Pastinya itu akan terdengar berbahaya, dan kita akan menggunakan bola jelik, tidak ada bola DFL Super Cup. Dan langsung saja kita mulai pertandingan DFL Super Cup antara Dortmund menghadapi Bayern Munchen. Selamat menyaksikan. Pavard, bola di Munchen dulu. Nah, langsung diambil oleh Dortmund. Dapat Süle, nice. Niklas Süle, walaupun dia center back, cukup bisa melebar di left back atau maupun di pos dari right back. Lewandowski, entah kenapa kontrol bola Lewandowski agak susah ya, apalagi ketika menempatkan dia sendirian di posisi striker. Hampir saja itu. Lihatlah Alaba yang gagal duel udara atau kalah duel udara dengan Erling Haaland. Müller langsung kasih ke Aaron Davis. Ini kesempatan untuk kita. Serangan pertama mungkin Aaron Davis, gagal dia melawan Meunier di body charge tadi.
Axel Witsel kasih ke Jadon Sancho. Nice, Goretzka. Dapat nih, masih dapat. Davis kasih ke Lewandowski, pastinya pelanggaran wasit. Aneh itu kalau tidak terjadi pelanggaran dan no card, tidak ada kartu yang diberikan untuk Emre Can. Lihat Alphonso Davies mungkin karena sudah membuat kesal Emre Can karena kecepatannya yang sudah begitu luar biasa. David Alaba akan mengambil free kick kita. Alaba kasih dulu ke belakang, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Müller kasih ke Pavard. Kita serang dari sebelah kiri kanan dulu. Coman masih dapat Coman. Mungkin kasih ke Müller mungkin langsung crossing. Ada Lewandowski, masih gagal. Tapi nice, sudah mendapatkan percobaan pertama kita. Shooting pertama atau mungkin serangan pertama. Terlihat Thomas Müller sebagai seorang playmaker, dia bisa berada di kanan ataupun kiri lapangan ataupun juga dia bisa berada di tengah. Benjamin Pavard duel. Masih kalah duel udara. Apa memang mereka yang lebih banyak menang duel udara ya? Entahlah. Dapat, nice. Goretzka lagi-lagi sama seperti tadi dia memenangkan bola. Goretzka kasih ke Müller back pass yang sangat bagus ke Lewandowski. Dapat tadi itu sebenarnya, tapi masih ditangkap atau ditepis oleh kiper mereka, Roman Burki. Reus. Bola di mereka, langsung kasih ke Rafael Guerreiro. Ada Pavard di situ, mungkin bisa dapat Pavard. Nice, bola di kita. Lemparan ke dalam, kasih dulu ke Sule. Mungkin kita bermain di belakang, tapi juga kebanyakan bermain di belakang akan potensi blundernya akan sangat besar. Jadi mending kita pressing saja. Walaupun ciri khas dari saya seperti yang mungkin kalian bisa lihat di Manchester United League Mode adalah gegen pressing. Pastinya itu strategi yang cukup ampuh, namun saya tidak ingin menggunakannya di laga sebesar ini. Coman, nice, membantu pertahanan Kingsley Coman. Mundur dia. Nice sekali. Kimmich mungkin kasih ke Müller. Tidak, dia berharap untuk mengasih ke Davis, namun itu passing yang buruk. Jadon Sancho overlap, ketinggalan pastinya Alaba. Namun bola terlalu deras, itu umpan dari siapa ya itu tadi? Lewandowski. Duel. Masa kalah Lewandowski? Seriusan lah. Nice Alaba. Walaupun sulit memenangkan duel udara, dia pastinya bisa untuk merebut bola atau merampas bola. No. Nice Pavard. Gue kira tadi akan terjadi blunder. Lewandowski, nice, itu baru dapat ya. Karena duel udara tidak hanya soal tinggi badan, tapi juga soal timing dan kekuatan atau power di duel itu. Lewandowski akan kita sering andalkan mungkin. Akanji, mereka bermain di posisi mereka dulu. Erling Haaland, nice. Hernandez. Terlihat back kita, namun pelanggaran untuk Dortmund, melanggar David Alaba. Pelanggaran itu menginjak kaki Axel Witsel. Hernandez. Dan itulah dia akhir dari babak pertama. Tidak banyak serangan yang kita terima, tapi juga kita tidak menyerang lebih banyak dari berapa statnya. Gue tidak melihat tadi, terlalu cepat. Mungkin ini mungkin keputusan yang akan bodoh, namun kita akan memasukkan Zirkzee menggantikan Lewandowski yang akan kita istirahatkan untuk pertandingan UEFA Super Cup menghadapi pemenang Liga Eropa Sevilla. Reus kasih ke Erling Haaland. Serangan untuk mereka kali ini di awal babak kedua. Jadon Sancho langsung kasih ke Haaland, namun masih dapat. Syukurlah Haaland tadi itu kelewat dia. Positioningnya buruk tadi. Zirkzee kasih ke Müller. Wow, passing yang bagus tadi Zirkzee. Lumayan juga. Kingsley Coman. Masih dapat Kingsley Coman. Masih gagal. Corner kick untuk kita. Kimmich langsung mengambilnya. Masih bisa ditangkap oleh Roman Burki. Kasih ke Kimmich, dapat namun gagal. Duel dengan Julian Brandt tadi. Erling Haaland kasih ke Witsel. Apa mereka masukkan Julian Brandt ya, gantikan Guerreiro? Atau mungkin
Mereka juga melakukan pergantian pemain di awal babak kedua mungkin. Di halftime tadi. Hampir saja banyak tackle ya dari Dortmund ke pemain-pemain kita, karena ya seperti yang kalian tahu, seperti itulah kalau pertandingan derby atau antar rival di PES sistemnya begitu. Komputer akan melakukan banyak tackle. Alaba kasih ke Zirkzee. Wasit. No foul. Oke. Apa tadi kena bola ya? Erling Haaland lebih banyak untuk apa ya? Dia datang ke belakang untuk menerima bola ketimbang dia menunggu di depan. Striker yang cukup apa ya? Low profile, mungkin karena dia juga masih junior atau masih muda, jadi pastinya ingin berlaku sopan atau tidak enakan terhadap rekan-rekan setimnya, karena pastinya akan sangat menyulitkan untuk hanya menunggu bola. Alphonso Davies kita mencoba melakukan serangan, kasih ke Zirkzee bisa lakukan shooting namun masih dihalangi oleh pemain mereka. Padahal kesempatan itu untuk anak muda kita, striker muda. Davies masih gagal. Axel Witsel dapat tadi. Mereka langsung melakukan serangan langsung ke Julian Brandt. Gagal tadi duel udara, dan kali ini ada nice Alaba. Kita lihatlah, dia sudah langsung duluan menggunakan kaki, walaupun karena mungkin dia tahu kalau duel udara dia tidak akan menang. Dari David Alaba tadi, nice komen. Wow, masih dapat komen dengan staminanya yang sisa sedikit. Dapat Zirkzee. Usaha yang bagus, good job Zirkzee. Namanya susah diucapkan. Kita lihat usaha yang bagus, kita lihat bagaimana balance-nya juga cukup bagus, dan mungkin terbantu dengan fighting spirit-nya yang cukup bagus. Sebenarnya pemain-pemain muda yang seperti itu sangat bagus sih, akan sangat dimanfaatkan, dan mungkin kita akan masukkan Leroy Sané untuk menggantikan Kingsley Coman. Pastinya Sané bisa juga bermain di right wing, atau mungkin sekarang right mid, atau mungkin right wing back. Jadi ya akan tetap dengan seperti itu, dan mungkin Muller, tapi Muller masih berguna sih. Jadi mungkin siapa lagi ya? Agak susah juga untuk menentukan pergantian pemain ini, karena performa dari pemain-pemain kita selama ini cukup bagus, kecuali Komen yang harus ditarik keluar karena stamina. Kimmich melakukan tendangan. Mereka juga menggantikan Thorgan Hazard masuk, dan Kai Havertz menggantikan Erling Haaland. Menarik, mereka justru menarik keluar Erling Haaland dan mau masukkan Kai Havertz yang pastinya mereka beli dari Chelsea. Agak aneh juga ya Kai Havertz, tapi wajar sih, dia orang Jerman. Leroy Sané kali ini overlap, bukan overlap bos, kan dia winger. Zirkzee masih ditepis oleh Roman Burki, tapi good job dari Zirkzee, harus dikasih apresiasi dia mungkin, karena kita lihat di pertandingan yang sebesar ini, apalagi menghadapi Dortmund, rival kita, dia bisa bermain dengan lepas, dan itu sebenarnya cukup bagus. Lagi-lagi corner kick, dan lagi-lagi mungkin gue harus belajar cara corner kick di PES atau melatihnya, karena itu akan sangat penting untuk kita mendapatkan gol-gol dari skema corner kick. Duel udara, nice. Siapa itu? Sule ya. Sule bahkan maju ke depan untuk duel udara loh. Mungkin karena dia tahu stat duelnya. Wasit, pelanggaran lah. Apa-apaan itu, offensive foul dari siapa itu? Gak gue tahu sih, karena bukan real face. Kita lihat begitu inginnya mereka mencetak gol, sampai-sampai Neuer ketika Neuer memegang bola, mereka ingin melakukan tackle, berharap itu bersih, tapi nyatanya tidak. Dan sudah mau habis babak kedua, apakah kita akan masuk ke extra time? Mereka masih menyerang, obong saja, namun ya itu dia. Ternyata 2 kali 45 menit tidak cukup untuk membuat salah satu tim untuk mencetak gol sama sekali.
Jadi kita akan langsung ke extra time, dan jika kedua tim tidak ada yang mencetak gol, kita akan langsung ke penalti. Sebenarnya gue nggak terlalu berharap sebenarnya kalau jujur gue nggak terlalu mengharapkan penalti sih, karena penalti itu kan kalau di PES atau kalaupun di FIFA juga kan soal luck atau keberuntungan ya. Jadi kita bisa kalah karena ketidakberuntungan atau kesialan saja, bukan karena taktik maupun teknik. Jadi itu sangat ya, dan mungkin karena dengan hal ini kita akan memasukkan Jerome Boateng, Alaba kita kasih overlap dia, dan Hernandez kita geser menjadi left back. Mungkin ini akan jadi sangat unik. Joshua Kimmich babak pertama dari overtime atau perpanjangan waktu atau extra time, sudah melakukan tackle mereka, pelanggaran sit. Nice. Itu hakim garisnya juga sudah mengangkat bendera ya, melihat tackle mengambil kaki itu dari pemain mereka, pemain Dortmund. Schmelzer mendapatkan kartu kuning dari wasit, di box dia. False-nya lihat dari tadi, kalian lihat 4 mereka lakukan false. Jadi mereka bisa dikatakan sangat tidak fair play. Fair play apa, bos? Alaba menang gol udara sih, tapi penyelesaian akhirnya, produk akhirnya tak ada. Reus kasih ke Julian Brand menghadapi Pavard. Nice Pavard, itulah dia apa kualitas dari right back kita, right back muda asal Prancis. Leroy Sané langsung kasih ke Zirkzee, dapat bola. Nice through ball tadi dari Sané, kasih ke Alphonso Davies namun masih gagal. Bukan Davies sudah kita tarik, Pak. Berarti itu Alaba, berarti Julian Brand kali ini. Pavard, Leroy Sané membantu pertahanan namun masih gagal. Tackle yang sangat terlambat itu Jerome Boateng dapat tadi namun masih gagal. Hampir saja kita kebobolan. Bahkan voice over suara gue nggak mampu mengikuti serangan mereka yang sangat cepat. Dan secepat itu babak pertama dari extra time berakhir, menandakan kita harus ke babak kedua. Ya harus sih, karena sudah nggak pakai sistem golden goal lagi kan. Kalian kalau yang belum tahu, golden goal itu adalah sistem dimana di extra time ketika tim yang mencetak gol lebih dahulu itu yang akan menang. Tapi itu diubah karena ya, gue juga setuju sih, karena tidak fair atau tidak adil pastinya. Hanya mengenalkan keberuntungan kalau begitu, sama dengan penalti. Wih, nice sekali. Siapa itu yang duel udara tadi? David Alaba membangun serangan lagi kita. Thomas Müller masih dapat. Müller mungkin kasih ke Zirkzee. Masih gagal, masih dihentikan oleh Akanji. Bukan Akanji, Matt Hummels ya. Torgan Hazard kasih ke Miner lagi. Torgan Hazard berduel dengan Hernandez. Wih, nice tackle yang bersih dari Hernandez. Pelanggaran pastinya wasit. Kita ambil cepat mungkin. Kasih ke Zirkzee, masih gagal lagi Zirkzee. Gue nggak harus selalu menyalahkan Zirkzee sih, karena dia juga masih pemain muda dan juga agak susah sih sebenarnya. Bahkan kita lihat tadi tidak banyak peluang yang bisa diciptakan oleh Lewandowski. Kai Havertz kasih nice. Siapa itu? Alaba itu membantu pertahanan lagi dia. Dan ya, itulah dia babak kedua extra time di DFL Super Cup antara Munchen menghadapi Dortmund, yang dengan kata lain kita harus menyelesaikan pertandingan atau mencari pemenang dengan cara adu penalti. Cara yang mungkin seru, tapi gue nggak suka karena ada kemungkinan gue kalah karena kesialan, bukan karena taktik maupun teknik. Oke, kita langsung menyaksikan adu penalti yang bersejarah mungkin. Seperti yang gue katakan, akan sangat sengit dan kita akan mengambil pertama untuk kita yang terbaik di antara kita semua, yaitu Alaba, pemain yang terbaik stat penaltinya, berhadapan dengan Roman Bürki. Seperti yang kalian lihat, gue berusaha untuk mengarahkan di layar ini. Kanan pastinya gue incar. Alaba nice. Dapat satu. Come on. Munchen. Manuel Neuer hadapi Marco Reus. Marco Reus enggak sih?
Marco Reus. Oh, Julian Brand yang tadi berhasil menipu Munchen. Neuer, sorry. Kali ini Zirkzee. Padahal gue mau tadi itu di chip, tapi ya masih gagal, masih bisa dibaca oleh Burki, dan itu bisa jadi penyesalan terbesar gue karena melakukan hal itu, dan mereka berhasil membobol lagi gawang kita. Kita kasih beri ke Leroy Sané kasih ke kiri, nice, dapat, masih bisa, yuk game on. Tapi kita harus menghentikan serangan dari mereka sih. Salah arah lagi, agak susah sih sebenarnya, seperti yang gue bilang. Leon Goretzka, ayo Goretzka, karena ya gagal satu kita sudah pasti kalah sih. Wih, nice, Roman Burki tepat membaca arah tapi gagal menepisnya. Kita akan lihat Manuel Neuer, ini baru Reus. Marco Reus, kapten mereka, menghadapi kapten kita Neuer. Reus masih bisa mengakali Neuer lagi, salah baca tadi, salah arah. Manuel Neuer, ayo, kita gagal di sini, kita kalah sih. Come on. Thomas Muller menghadapi Roman Burki. Ayo, kanan. Nice. Come on. Thomas Muller, pastinya dengan pengalamannya dia sudah tahu cara melakukan penalti yang baik dan benar. Emre Can, mungkin semoga meleset atau kita tepis, masih bisa masuk. Dan ya seperti yang gue bilang, membuat Zirkzee mengambil penalti awal-awal mungkin menjadi penyesalan terbesar yang membuat kita kalah dari Super Cup. Ya sebenarnya trofi ini tidak terlalu penting sih, tapi ya kalau laganya sebesar ini sangat penting. Apapun trofi yang dipertaruhkan kalau kita melawan rival, itu menurut gue penting sih. Dan ya positioning yang kalian bisa lihat statnya selama pertandingan berlangsung. Kita akan lihat rating dari para pemain. Yang menjadi man of the match adalah Emre Can, orang yang terakhir kali memenangkan penalti mereka, yang memastikan mereka mendapatkan trofi. Sayang sekali, sumpah, harusnya kita dapat sih. Agak sedih juga, tapi ya kita harus tetap keep move on. Kita lihatlah 5-4, sangat tipis di DFL Super Cup. Kita akan move on dan kita akan fokus ke pertandingan selanjutnya yang juga Super Cup, tapi kali ini bukan DFL, bukan domestik, tapi Super Cup, UEFA Super Cup. Pemenang antara Champions League yaitu Bayern Munchen dan juga pemenang Europa League yaitu Sevilla. Fighter Alphonso Davies, yap, gue setuju sih, dia adalah seorang fighter, gue setuju sih. Dan ini dia press conference cutscene untuk UEFA Super Cup dengan kapten Munchen yaitu Manuel Neuer. Nice sekali. Semoga kita bisa memenangkan laga menghadapi Sevilla ya, karena akan sangat mengecewakan untuk para manajemen maupun board tentunya jika kita gagal kembali. Apalagi dengan menang di UEFA Super Cup, kita bisa dapat uang tambahan sekaligus kita bisa memastikan diri untuk melangkah mewakili Eropa di kompetisi selanjutnya yaitu Piala Dunia antar klub, dan itu pastinya akan sangat menyenangkan. Tapi mungkin itu akan gue tampilkan di episode selanjutnya yaitu episode 3. Jadi pastikan kalian tetap subscribe dan juga nyalakan bell di channel ini untuk menunggu hal tersebut. Dan ya, itu saja mungkin. Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti PES maupun Master League. Dan jangan lupa juga cek channel Layar Entertainment. Itu di sana ada konten-konten tentang game, film, anime, dan sebagainya. Komik juga ada. Jadi silakan cek. Dan mungkin itu saja dari gue. Sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye.